Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Mas Ari, yang merupakan penjual dawet asal Purworejo yang terpaksa menjual perabotan rumah tangganya untuk bertahan hidup. Nanti kita juga akan menghubungi Mbak Sekar Putihjarot yang merupakan jubir OJK. Yang pertama kita ke Mas Ari terlebih dahulu. Mas Ari, selamat siang Mas. Sudah berapa lama Anda tidak bisa berjualan dawet sejak corona ini terjadi? Hampir 2,5 bulan, Bu. Baik, hampir 2 bulan. Nah, sebelum Anda berhenti bekerja ini, sebenarnya berapa pendapatan Anda yang bisa didapatkan dengan berjualan dawet? Nah, sebelum corona ya cukup lumayan, Bu, 60.000 sampai 70.000. Setelah corona, jauh drastis berkurangnya? Jauh banget, Bu. Modalnya aja sampai nggak balik, sampai habis modalnya. Baik, Anda ini sekeluarga berapa orang kalau boleh tahu Mas Ari? Anak 3, saya itu jadi berlima. Baik, bagaimana siasat Anda untuk menghidupi anak serta istri Anda? Apa saja pekerjaan lain yang Anda lakukan karena tidak bisa berjualan dawet? Ya, kadang ya cuma dapat bantuan dari teman-teman aja, Bu, untuk menghidupi anak-anak. Ya, terus ya perabotan juga sudah habis dijual juga, lemarinya juga udah habis. Sebelum pakaiannya malah lemarinya duluan yang saya jual-jualin. Jadi perabotan apa saja yang masih tersisa di rumah Mas Ari? Tinggal lemari kayu aja, sama TV rusak. Oke, ini kemana Anda menjual? Ke tetangga atau ke... Ke tetangga, ke teman pedagang juga. Berapa jumlah perabotan yang Anda jual dengan harga berapa? Lemarinya 100-an, Bu. Untuk meja, Saya jual. televisi juga Anda jual semua? Televisi juga saya jual, parabola juga saya jual, ya selakunya aja yang mungkin bisa buat mencukupi aja. Kenapa pada akhirnya Anda memutuskan untuk menjual perabotan? Karena sudah nggak ada yang bisa diandalin, ya modal jualan juga sudah habis. Pendapatan dari pekerjaan lain yang tadi Anda lakukan itu apakah tidak mencukupi kebutuhan? Kurang, kadang-kadang saya juga parkir juga masih kurang, terus kadang-kadang ngojek, pinjam motor teman juga masih kurang juga. Oke, untuk biaya sekolah anak Anda saat ini, apakah Anda juga meminta bantuan mungkin? Enggak, belum, karena kan masih liburan sekolah, belum minta bantuan kemana-mana kok. Baik, apakah sebagai pelaku UMKM ini Mas Ari pernah mengajukan pinjaman kepada bank untuk memulai usaha lain? Kalau di sini saya belum, tapi istri saya sudah pernah, tapi dulu mencobanya udah. Tapi sekarang belum, karena saya terhalang dengan KTP saya di sini, Bu. Oke, kenapa Anda tidak mencoba untuk berjualan lagi dawet ini, namun dengan cara yang sedikit berbeda supaya tetap bisa mendapatkan pemasukan, mungkin secara online seperti itu, Mas Ari? Kan modalnya sudah habis, Bu. Nah, untuk modal awalnya yang belum ada gitu. Nah, ini kebetulan juga ada bantuan kemarin dari teman gitu kan. Untuk modal jualan, ya ini saya rencana hari ini sudah mulai mau bergerak jualan lagi. Baik, jadi akan memulai untuk mencari cara ya supaya mendapatkan pendapatan dari berjualan dawet. Baik, Mas Ari, kita akan berbincang kepada Mbak Sekar Putihjarot selaku jubir OJK. Selamat siang, Mbak Sekar. Baik, Mbak Sekar, saat ini dampak dari corona ini sangat memukul pelaku UMKM. Dan OJK ini sudah memberikan kebijakan restrukturisasi atau keringanan kredit perbankan. Bagaimana progresnya hingga saat ini, Mbak Sekar? Baik, Mbak Deta, terima kasih atas waktunya. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, OJK telah mengeluarkan stimulus perekonomian sebagai kebijakan countercyclical dalam bentuk peraturan OJK 11/OJK 03/2020 untuk di perbankan dan juga POJK 14/OJK 05/2020 untuk perusahaan pembiayaan antaranya itu untuk industri keuangan non-bank dan salah satunya untuk perusahaan pembiayaan untuk dapat menerapkan kebijakan relaksasi kredit atau pembiayaan sampai dengan maksimal 1 tahun yang antara lain terdiri dari penetapan kualitas aset berdasarkan 1 pilar, jadi ketepatan membayar untuk kredit atau pembiayaan sampai dengan 10 miliar, kemudian juga serta melaksanakan restrukturisasi atau kredit pembiayaan bagi debitur atau peminjam dari lembaga jasa keuangan, baik itu bank ataupun perusahaan pembiayaan yang memang terdampak oleh COVID-19. Relaksasi ini sudah kami lakukan sejak akhir Maret, dan OJK mencatat
hingga 24 April 2020 sudah ada nilai di perbankan sejumlah debitur yang telah direstrukturisasi sekitar 1,02 juta debitur dan juga dengan nilai restru mencapai sekitar 207,2 triliun. Kemudian juga untuk perkembangan dari restrukturisasi di perusahaan pembiayaan, jumlah kontrak restrukturisasi yang telah disetujui itu sekitar 735.111 dan jumlah kontrak restrukturisasi yang dalam proses persetujuan itu sekitar sudah ada 508.000 kontrak dan juga jumlah dari outstanding restru dari perusahaan pembiayaan sekitar 28,13 triliun rupiah. Baik, Mbak Sekar, apa saja syarat bagi debitur ataupun juga pelaku UMKM yang ingin mendapatkan keringanan kredit ini? Pertama, mereka memang harus menjadi debitur daripada perusahaan pembiayaan ataupun lembaga jasa keuangan ataupun perbankan yang memang di bawah pengawasan OJK. Kemudian memang persyaratannya adalah ini adalah ditujukan kepada debitur yang memang beretikat baik dan memang penghasilannya ataupun pendapatannya serta dia bergerak di sektor yang memang terkena dampak oleh COVID-19 ini. Dan ini memang diprioritaskan untuk debitur pekerja informal berpenghasilan harian dan juga UMKM yang memang nilai kreditnya sampai dengan 10 miliar. Jadi ini memang diprioritaskan untuk mereka yang memang benar-benar langsung terdampak pendapatannya akibat adanya pandemi COVID-19 ini, di mana memang diaplikasikan yang namanya PSBB sehingga memang ruang geraknya dalam kegiatan ekonominya menjadi terbatas. Kemudian memang ini juga termasuk debitur yang memang sebelumnya mengalami dalam hal pembayaran cicilan angsurannya di bank ataupun perusahaan pembiayaan itu lancar kategorinya ataupun kolektibilitasnya itu dikategorikan lancar. Namun dengan perkembangannya pandemi COVID ini mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Jadi itu kriteria syarat debiturnya, tetapi ini tidak termasuk bagi mereka yang berpenghasilan tetap. Jadi memang ini untuk yang mereka yang terdampak oleh penyebaran COVID-19. Baik, terima kasih informasinya Mbak Sekar. Untuk Mas Ari sendiri, apa harapan Anda sebagai pelaku UMKM untuk kondisi perekonomian kita saat ini? Ya semoga bisa stabil lagi seperti semula lah Bu, bisa jualan lagi. Ya bisa memenuhi semuanya lah dari hasil jualan ini. Jadi harapannya semoga bisa berjualan dan kondisi kembali normal. Baik, terima kasih atas informasinya Mas Ari. Kami ucapkan terima kasih juga pada Mbak Sekar Putih Jarot selaku jubir OJK. Terima kasih sudah bergabung di Special Report.